Banyak yang nggak berani bahas tasawuf, takut diserang Salafi Wahabi. Banyak yang tidak berani bahas Ibn Arabi, takut diserang Aswaja. Takut nanti apa kata orang. Kalau saya bahas Ibn Arabi, nanti apa kata orang. Allahumma sholli ala sayyidina. Ada kaset berulang nih. Berarti itu ria, itu riaknya orang alim. Riaknya orang alim meninggalkan ilmu yang penting, khawatir dituduh sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Raffi ID, channel yang ngumpulin nasihat ulama untuk menasihati diri sendiri. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, entah apa doktrin yang diberikan oleh Panji Gumilang kepada anggota-anggota di Al Zaitun. Seperti kita ketahui, sudah banyak kontroversi yang diakibatkan oleh Al Zaitun. Entah itu kontroversi sendiri yang muncul dari mulut dari si Panji Gumilang atau dari mantan-mantan anggota Al Zaitun yang telah bersuara. Tapi nyatanya banyak sekali masih calon-calon santri yang ingin belajar atau ingin mondok di Ponpes Al Zaitun. Kontroversi mengenai mazhab Soekarno, kontroversi mengenai ibadah haji cukup ke Al Zaitun, kontroversi di mana sholat jamaah dicampur antara pria dan wanita dalam satu shaf, dan masih banyak lagi kontroversi yang lain. Entah apa yang diberikan Panji Gumilang kepada anggota-anggotanya sehingga doktrinnya begitu sangat kuat. Namun teman-teman, berbeda doktrin yang diberikan oleh para pejuang-pejuang Palestina di kamp pengungsian Jenin di tepi barat. Anak-anak atau remaja di kamp pengungsian Jenin di tepi barat Palestina, ketika ditanya apa tujuan hidup mereka, dengan tegas mereka menjawab tujuan mereka hidup hanya satu, untuk mati syahid. Tapi inilah imbas dari perjuangan negara Palestina dalam melawan penjajahan dari Israel yang telah berlangsung puluhan tahun yang entah sampai kapan akan selesai. Anak remaja Palestina sudah biasa untuk berhadapan dengan maut. Mereka membantu para pejuang, bisa dengan menyiapkan peralatan-peralatan perang seadanya, atau bahkan terjun langsung melawan tentara-tentara Zionis Israel. Tentu ini adalah doktrin yang tepat yang diberikan kepada anak-anak atau remaja Palestina di sana. Karena mau tidak mau mereka harus berhadapan dengan kehidupan yang tidak pasti, berhadapan bisa langsung dengan tentara-tentara Israel yang menyerang. Bahkan terakhir di kamp pengungsian Jenin ada 12 pahlawan Palestina yang gugur akibat serangan dari tentara Zionis Israel. Teman-teman semua, tentunya kita yang hidup di negara Indonesia haruslah sangat bersyukur karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih menjaga keamanan di negara kita. Kita masih dimudahkan untuk menjalankan syariat dengan aman, dengan lancar, tanpa halangan apapun. Sekarang tergantung niat diri kita, apa tujuan hidup kita di dunia ini. Baik teman-teman semua, silakan disimak kembali video dari Buya Ar-Razi Hasim. Tentunya sangat bermanfaat terutama buat hati kita dalam menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, selamat menikmati. Kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggal nanti metode kan boleh berubah. Mari disimak. Yang mengatakan metode nggak boleh diganti itu orang kolot. Ya, berarti dia nggak ngerti hakikat thariqah. Hakikat thariqah itu artinya jalan. Jalan depan aja sekali 6 bulan dibenerin, ada jalan baru dibuka, ya kan? Masa dia pakai thariqah abad jebot sama sekarang kan nggak bisa sama, nggak boleh disamain. Orang dulu nggak ada handphone, nggak ada TV. Orang dulu patuh sama gurunya. Sekarang kan kritis-kritis muridnya. Kayak Bang Do ini kan kritis ini. Iya nggak? Kayak Dawami nih, diam-diam kan pertanyaannya banyak. Mana dalilnya? Mana dalilnya?
Tapi dalil hakiki antastadilla bil madlul. Jangan lupa di Dalil paling tinggi, engkau merasakan nyatanya zat yang didalilkan itu. Kalau masih ayat sekian nomor sekian, itu biasa, semua orang bisa. Tapi kalau langsung diberi rasa nyebut nama Allah, itu sudah istidlal bil madlul. Itu a'lal adillah, kata Imam Ghazali. Dalil yang paling kuat. Paling kuat. Nah, faharuthuha birriyadat. Mesti engkau jaga dengan riyadah. Riyadah itu latihan, diulang. Masya Allah. Maka kebun kalau tidak rajin, tumbuh rumput, ya kan? Benar nggak? Dulu Pak Letko pernah ini nggak? Pernah nyangkul nggak? Nyabi. Oh pernah juga tuh. Kita cuma 3 bulan dari nanam sampai panen, sampai kemudian ngambil gabahnya semuanya. Pernah lah. Jadi saya sekali seumur hidup pernah ngerawat padi dari awal sampai akhir. Pengen tahu. Dilarang sama almarhumah ibu kita. Tapi saya bilang tak pakai bahasa Arab sih, bahasa Indonesia ya. Saya bahasa Minang. Mah, tenang. Kalau anak ama nanti ditakdirkan jadi orang besar, dia tahu nasibnya petani. Oh, udah langsung dilepas, sudah kamu sono. Tapi jangan terlalu berlebihan ya. Bener gosong kita ya. Hitam ini udah lumayan, ini udah terawat nih, sudah ada bini yang ngerawat kan. Dulu nggak ada. Tahzib lil akhlaq. Yang kedua apa? Latihan terhadap akhlak. Teman-teman semua, ada khalq, ada khuluq. Kalau khalq ciptaan zahir, ya dari dulu hidung kita begini aja. Kalau mau diubah ya ke Korea dulu. Tapi saya pulang Korea hidung begini-gini aja. Ya. Ke Gangnam. Malah yang mancung Umi kan. Kita itu Korea, Umi yang mancung. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau khalq bentuk tubuh fisik ini tidak mungkin lagi di apa-apain. Tapi kalau khuluq, nilai yang ada pada bentuk ini itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Maksudnya apa? Latihlah tubuhmu itu dari kolbumu untuk meninggalkan karakter-karakter bahimah dan kutta, ya, karakter-karakter hewan ternak dan karakter buas. Nah, itulah sebabnya di dalam semua thariqah ada suluk Naqsyabandi, ada yang fil khalwat, ada yang jalwat, qadiri. Kalau Abah Anom dari jalur Syekh Ahmad Khatib Sambas, ada Syekh Nawawi Berjan, itu jalurnya ba'da sholat zikir la ilaha illallah 100 kali, lalu zikir khafi. Ada lagi Tijani dengan sholawat, Idrisi juga dengan sholawat. Semua thariqah punya suluk sendiri-sendiri. Maka antum yang Naqsyabandi Khalidi nggak boleh berbangga juga mengatakan, oh yang suluknya benar kami doang. Itu namanya tafakhurun, ya, berbangga-bangga, gagal berarti berthariqah. Apa kata beliau? La tatrukuha syi'aban lil bahaimi wal qutta. Jangan kamu biarkan kebun rahasia kolbumu menjadi tempat makannya binatang ternak dan kutta dan para pemotong. Bisa jadi hewan, bisa jadi manusia. Paham gak maksudnya? Kolbu kita mesti dipagar. Apa yang memagarnya? Itulah riyadhah. Dan yang paling kuat adalah ilmu. Ilmu itu pagar paling kuat. Makanya kita mendapat kalam dari masyayikh kita, tariqatuna at-ta'allum wa ta'lim.
Thariqah kita yang paling asas belajar lalu mengajarkan. Jadi antum ini sekarang ini amal thariqah loh. Jadi jangan dikira ini bukan wirid, ini wirid paling tinggi. Wiridnya Sayyidina Adam dulu ini di surga. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajari Sayyidina Adam semua nama. Ini wirid paling tinggi. Dan wirid begini paling enak. Antum nggak perlu merem, ya kan? Buka mata, tahu-tahu udah jam 9. Coba disuruh merem sendiri, tanya sama siapa yang suluk kemarin ya, Bakin dan istri Faiz ya kan, sama Ustadz Rama tuh. Itu mereka, Ustadz Dani. Mereka buat suluk Gangnam Style kemarin. Allahumma sholli ala sayyidina. Orang lagi serius dikerjain, kan? Memang harus begitu. Dan emang dari dulu ada orang begitu loh. Ya, dulu samping antum tuh orang itu. Iya, sama aja tuh orangnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi suluk tuh ada yang serius, tegang gitu. Masya Allah. Ada yang happy. Pas kita bilang suluk fun, ada yang girang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak gini kok Imam Ibn Arabi disebut sesat ya? Kok tega itu orang nuduh Ibn Arabi itu sesat, tuh gimana ceritanya? Katanya aswaja ya. Jadi banyak yang nggak berani bahas tasawuf, takut diserang Salafi Wahabi. Banyak yang tidak berani bahas Ibn Arabi, takut diserang aswaja. Jangan lupa di-share. Takut nanti apa kata orang. Kalau saya bahas Ibn Arabi nanti apa kata orang. Allahumma sholli ala sayyidina. Ada kaset berulang nih. Berarti itu ria. Itu riaknya orang alim. Riaknya orang alim meninggalkan ilmu yang penting. Khawatir dituduh sesat. Berarti dia ingin disebut oleh orang benar, ingin disebut orang benar, itu ria. Itu. Gimana? Siap dituduh sesat nggak? Masya Allah. Di kampus kita dari tahun berapa udah bahas Ibn Arabi, biasa-biasa aja. Biasa aja. Tahun 2006 saya udah khatam Futuhat Makkiyah. Baru beli cuma berapa lama khatam gitu, alhamdulillah. Loh kok di luar orang-orang aku aswaja mengharamkan baca kitab? Aneh itu. Berarti dia nggak ngerti akidahnya Ibn Arabi. Ya, insyaallah pada Syahrul Hajj ya, nanti kita terbitkan itu yang saya janjikan kemarin tuh. Akidah Ibn Arabi dan beberapa kritik-kritik ulama terhadap beliau. Nanti kita jelaskan penjelasannya dari Ibn Arabi sendiri bahwa itu tidak benar. Tuduhan beliau wahdatul wujud, istilah wahdatul wujud nggak pernah ada dalam kitab Ibn Arabi. Apalagi hulul, Ibn Arabi penentang hulul. Ibahiyah serba menghalalkan, kalau makom belum nyampe semua halal. Ibn Arabi anti ibahiyah. Apalagi ittihad, Ibn Arabi bilang, ente bilang ittihad berarti ada dua wujud yang bersatu. Nggak benar juga. Nah, berkaitan dengan itu, Masya Allah. inbah yang berikut, beliau membahas tentang tauhid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakal haq. Allah menciptakan engkau min qabl, dari sebelumnya, maksudnya walam taku syai'ah, sebelumnya engkau tidaklah ada. Artinya Allah sudah ada, engkau belum ada. Allah sudah tetapkan jatahmu, sedangkan engkau saat itu belum dicipta. Berarti apa yang nanti kita lewatin ini, teman-teman, saudara-saudariku yang bukan Allah, semuanya sudah ditetapkan dalam ilmu Allah. Ilmu Allah berubah nggak? Enggak. Yang berubah ilmu kita.
kekuasaan Allah berkurang nggak? Yang berkurang kekuasaan kita. Qala, berkata Imam Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu, la tajlis ma'allahi min kaunihi khaliqan lirizq. Janganlah kamu duduk berwirid, berzikir, baca surat Al-Waqi'ah, baca sholawat, uriyadah, puasa sekian hari ma'allah, bersama Allah, untuk Allah, katanya min kaunihi khaliqan lirizq, min kaunihi, karena dia pencipta rezekimu. Jadi mau kaya nih, mau beli mobil baru nih, puasa dulu 7 hari. Lagi ada proyek nih, puasa dulu 3 hari. Sholawat dulu 400 gitu-gitu kan. Ini pantangan ahli marifat. Itu wirid orang awam. Orang awam begitu. Dia duduk wirid bukan karena Allah layak disebut-sebut. Jangan lupa di-share. Dia berwirid, berzikir karena dia ada hajat mengenai rezeki. Seandainya tidak tembus rezeki, dia tinggalkan itu wirid, itu zikir. Bahkan sama guru-gurunya ditinggalin. Ah, zikir si Anu itu gak ampuh. Gitu. Gimana? Pernah belajar begitu nggak dulu? Ya, pernah ya? Jangan-jangan babehnya rata begitu deh ya. Kamu kalau mau ujian, baca nih surat ini, biar nanti dapat jawabannya dari langit. Langitan kali ya. Wala min jihati faraghi minhu. Masya Allah. Jangan pula engkau duduk berwirid ya, karena faraghi minhu, Allahu Akbar, ketiadaannya masalah rezeki ya. Wa wa'dihi bihi, atau janjinya dengan masalah rezeki. Wa qasamihi alaihi, atau pembagiannya terhadap rezeki. Walakin, jadi kalau ada yang datang sama kita, kan dulu udah banyak tuh ya, yang pangkat-pangkatnya nanggungnya kayak Pak Letkol ini, Pak Letkol, kolonel, itu banyak yang datang dari dulu. AKBP, AKP, kompol, ngompol, itu banyak yang datang. Mengapain? Oh ya, saya nggak tahu ini, saya ingatnya salah atau benar, tapi kasihlah wirid supaya naik pangkat. Ada lagi, saya nggak perlu pangkat tinggi Bu, yang penting rezeki proyeknya banyak. Begitu. Belum lagi yang jurusan-jurusan lain ya. Aduh, kok semua orang wirid itu bersyarat, padahal Allah memberi kita tanpa syarat ya. Kok ada orang tega kepada Allah ya? Maka Allah itu karim, Allah itu nggak gampang sakit hati. Kalau kita orang karim itu susah sakit hati. Kalau kita kan bukan karim, kita ini rokik, hatinya terlalu lembut, dikit-dikit tersinggung ya, baperan, bawa perasaan dikit ya, saya semua itu ya, apalagi yang di depan saya semuanya. Kalau Allah karim, Allah itu ngasih, malah dibilang pelit. Allah ngasih tanpa bersyarat, dia sholat bersyarat. Allah memberi dia tanpa syarat, dia bersedekah karena syarat. Allah mengangkat dia tanpa syarat, dia bersyukur karena ingin ditambah pun bersyarat. Itu yang kita bahas kemarin itu kan, mau ditambah rezekinya, yuk syukur. Jadi kalau nggak mau ditambah, nggak syukur dong. BLO-on namanya.